Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bumi menunjuk bintang, di langit biru cuaca cerah. Halo teman-teman, selamat datang. Masih pada semangatkah? Kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Republik Batav dengan submateri perkembangan pemerintahan Daendels dan Janssens di Indonesia tahun 1808 hingga 1811. Herman Willem Daendels pernah memerintah di Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Tugas utama Daendels ini adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Daendels memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Adapun kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama ialah membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, Daendels membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Tetapi pangkalan laut di Ujung Kulon ini boleh dikatakan tidak berhasil. Yang ketiga, Daendels meningkatkan jumlah tentara untuk pertahanan dan keamanannya. Lalu yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Anyer berada di Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, dan Panarukan berada di Jawa Timur. Pembangunan jalan raya ini sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels. Pada awalnya, Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis, yang berjiwa panji-panji revolusi Perancis dengan semboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité. Ia berubah menjadi diktator. Di dalam bidang pemerintahan, Daendels memiliki kebijakan yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Lalu yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Daerah ini ialah wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Lalu yang ketiga, kebijakan Daendels ini ialah kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah. Para bupati ini sebagai imbalannya ialah diberikan gaji oleh Daendels. Lalu yang keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Selanjutnya, untuk meningkatkan keadilan di dalam pemerintahannya, Daendels memiliki kebijakan dalam bidang peradilan. Yang pertama, Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Lalu yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Artinya, peraturan ini tidak khusus, melainkan secara menyeluruh untuk seluruh masyarakat. Dalam bidang sosial ekonomi, kebijakan Daendels ialah meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang kedua, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang ketiga, Daendels mengharuskan rakyat untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Lalu Daendels melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Di bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia kemudian diganti oleh Jan Willem Janssens. Saat itu, pasukan Inggris datang dan kekuatannya lebih kuat dan berhasil memukul mundur Janssens beserta pasukannya. Janssens kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssens secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Nah, sudah jelas bukan? Kepemimpinan masa pemerintahan Republik Batav ini tersusun kebijakan-kebijakan yang berdampak, baik positif maupun negatif. Adapun kebijakan positifnya, yaitu pembuatan jalan raya pos atau jalan Daendels ini berefek pada kelancaran sistem transportasi, distribusi, dan segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Seru bukan mendalami jejak sejarah di Indonesia? Jangan pernah bosan ya untuk belajar sejarah. Sampai jumpa, stay healthy and remember, jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.